Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Hari ini kita akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 18 Mei 2022. Dan hari ini wow banget ya, IHSG-nya keren. Dan padahal tadi sempat kita agak waktu penutupan sesi satu ya, IHSG-nya kan agak turun. Wah, kita galau-galau juga nih, gimana nih? Dan ternyata waktu sesi 2, BAM, rebound, rally dengan baik, dan kayaknya, bukan kayaknya sih, saya cukup yakin bahwa sektor teknologi yang menjadi market leadernya, yang menjadi pendorong IHSG hari ini. Padahal saya sempat kemarin-kemarin kan ada video saya yang mengatakan habis gelap terbitlah terang ya, bahwa IHSG udah mulai rebound. Terus ada kata-kata, ada yang bertanya juga, skeptis juga, IHSG kok apakah mungkin segera rebound dan sebagainya. Ya, saya bilang saya membaca chart ya, apa yang saya katakan hanya based on chart, technical. Jadi saya bukan ahli nujum ya, bukan yang makan menyan ya, masih masih makan normal ya. Dan apa yang saya lakukan hanya pure berdasarkan analisa teknikal. Dan ya waktu itu ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana mungkin bisa rebound? Asing jualan sekian, bla bla bla, terus kondisi the Fed, bla bla bla, dan sektor finance juga. Kalau lihat kondisi the Fed begini, kecil kemungkinan sektor finance akan segera rebound dan masih terpuruk. Nggak mungkin lah IHSG bisa bangkit dan sebagainya. Saya sempat kebingungan juga mau jawab, karena ya kalau kita berpikir seperti itu ya, ya lagi-lagi dari sisi analisa kita ya, dari sisi prediksi kita, itu kan based on data fundamental ya. Ya nggak jalan, nggak bisa. Apapun itu nggak jalan. Kalau berdasarkan dari sisi fundamental, wah kayaknya bakal downtrend deh. Semua skeptik semua ya. Tapi ternyata IHSG masih bisa rebound dari sisi yang lain ternyata. Saya nggak tahu tiba-tiba sektor teknologi bisa rebound begitu luar biasa ya. Apakah karena Goto sedikit digertak oleh market ya, ada berita-berita yang miring sebenarnya ya, sentimen-sentimen yang kurang enak ya, seperti Telkom rugi dan sebagainya. Nah, mungkin dari situ ada tangan dewa yang mengangkat ini GoTo ini supaya apa, Telkom nggak jadi rugi terlalu dalam, dan mungkin menjadi tidak terseret kasus dan sebagainya ya. Ya, ini konspirasi teori saya saja, tapi ya ternyata buka juga ikut sentimennya juga. Hari ini buka juga lumayan, bisa naik juga. Ya, silakan bagi Bapak Ibu, saya lihat Goto dan buka ini lagi di bottom support dan tidak ada salahnya untuk trading-trading. Di kala yang lain masih serba tidak menentu ya. Tentu saja selain saham teknologi ini, ada juga saham sektor lain ya. Tapi khusus untuk saham sektor tekno ini, pastikan Bapak Ibu kalau mau masuk ya harus punya bekal. Apa itu bekalnya, apa aja? Setidaknya kemampuan untuk membaca chart ya, atau untuk analisa fundamental rasanya kecil kemungkinan, karena kalau dari sisi fundamental saham-saham ini masih membukukan kinerja yang kurang baik ya, masih rugi dan sebagainya. Jadi apa yang kita beli, harganya kalau memang naik itu berdasarkan sentimen harapan-harapan positif dari para investor, ke depannya perusahaan ini masih akan terus jalan dengan baik. Apalagi kemarin ketika dirilis berita bahwa Telkom mengalami kerugian 880-an miliar di investasi Goto, mereka bilang bahwa pada dasarnya mereka investasi adalah investasi jangka panjang dan lebih kepada kerjasama mutualisme sinergi, yang mana pada akhirnya Telkom akan membukukan profit ya. Pada akhirnya ingat, Telkom akan membukukan profit dari hasil kerjasama ini, yang mana Telkom juga dapat benefit. Jadi tidak melulu dari hasil investasinya saja diambil, maksudnya memiliki saham Goto, tapi ada rencana-rencana proyek-proyek jangka panjang pengembangan dari Telkom sendiri. Ya, ya itu saya rasa semoga itu bisa menjadi
sentimen positif, maksudnya titik terang bagi para investor yang juga kita lihat Telkom beberapa waktu belakangan ini kan juga ambyar ya kan. Ya mungkin itu juga akan menjadi sentimen positif nanti ketika saham Goto ini rebound. Ya, jadi oke, coba kita cek chartnya ya, cek chartnya. Tapi nanti kita akan ulas lebih lanjut di market review kan. Dan kembali lagi sebelum saya masuk ke market review, saya ajak teman-teman semua untuk ketika trading pastikan Bapak Ibu harus ada patokannya, ada bekalnya ya. Jadi kalau nggak ada, mendingan hindari dulu ya. Mendingan cari saham-saham yang lebih defensif. Kalau trading dengan menggunakan hanya tutup mata, pokoknya ini naik ikut beli, ini naik ikut beli, ya endingnya bisa-bisa Bapak Ibu akan terkena anjlok-anjlokan. Nanti ketika baru naik sedikit udah dibanting kayak kemarin kita rekomend Inco, hari ini koreksi. Tapi kalau kita pada dasarnya tradingnya masih dalam trading plan yang masih oke, ya fine-fine aja. Kemarin kita juga ada rekomend Indi dan Adaro. Dan hari ini merah-merah. Ya, memang kita lihat pada dasarnya dia kan memang belum ketemu signal buy. Jadi kalau umpama ternyata dia maksudnya dia ternyata malah merah ya kita nggak jadi beli. Tapi kalau memang mau beli ya karena ini kita lihat trennya masih oke, ya mungkin ini waktunya buy. Apalagi tadi saya ada siang kalau nggak salah saya lihat sekilas berita harga batu bara naik luar biasa ya, bahkan tembus di level 413 US dollar per metric ton, Newcastle Coal Future ya. Itu jadi pelabuhan Newcastle ya. Jadi harga acuan dari Newcastle naik sudah di atas 413 ya, yang kurang yang kontrak saat ini. Untuk future kontrak, untuk next kontrak masih 399. Intinya apa? Batu bara masih dalam tren naik yang sangat-sangat positif. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini masih memegang, masih hold saham batu bara, berbahagialah. Harapan saya sih besok rebound. Tadi kita digoyang-goyang sama saya masih pegang batu bara ada di PTBA, ada di Harum juga, tapi kekep erat ya. Kalau Harum sih tadi masih sempat hijau bahkan, tapi ya swing-swing gitulah. Nah, kalau lihat kondisi kayak begini, kemungkinan besar besok masih akan lanjut. Dan ya kemarin kan kita juga bilang pada waktu hari Jumat ya, saya sempat video juga sempat ngomong bahwa selama krisis Ukraina ini belum selesai ya, harga komoditi masih berpotensi untuk naik. Dan kita rekomendasikan sektor energi juga ya. Kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis saya rekomendasikan sektor. Salah satu dari sektor komoditi apa yang saya rekomendasikan ada basic, kemarin itu energi, terus transportasi, terus satu lagi apa saya lupa. Oke, coba tidak perpanjang lagi, kita masuk ke market review. Nah ini composite ya, nggak ada yang nyangka kan, nggak ada yang nyangka. Dan kalau Bapak Ibu nonton video saya dengan rajin, dengan seksama ya, garis-garis ini bahkan sudah ada sejak lama ya. Silakan Bapak Ibu kunjungi channel YouTube kami, cari di video, koleksi video kami, nanti akan kelihatan tuh video-video kita. Silakan Bapak Ibu klik. Ini garis ini nggak berubah. Garis ini nggak berubah dan masih sangat relevan. Itu pentingnya kuantitatif ya, itu pentingnya kuantitatif. Jadi kalau kita satu trading system teruji nggak teruji dari sini ya. Ketika market koreksi, kita lihat kinerjanya bagaimana. Apakah yang garis atau kalau nggak indikator yang dulu kita sudah setting, kita sudah pasang target, berubah nggak gitu. Ternyata enggak ya, masih sangat relevan sekali dan masih oke banget ya. Kalau lihat weekly-nya bahkan dia benar-benar ya rebound tuh. Rebound dari skyline ya. Kalau kita lihat IHSG tentu saja kita nggak bisa lihat daily saja karena pada dasarnya jauh lebih aman, jauh lebih ini lihat di weekly karena IHSG ini kan indeks. Jadi kalau kita lihat tren jauh lebih lebih baik di tren ini ya. Nah, ini di monthly bahkan rebound dari selendang ya. Jadi begitu betapa indikator-indikator kita menjadi sangat-sangat disinilah kita diuji indikator kita dan bagaimana kualitasnya gitu ya. Bukan
kaleng-kaleng ya, yang cuma sekedar bikin AFL gitu ya. Ya kalau mau cuma sekedar bikin AFL ya silakan aja gitu ya. Banyak comot sana comot sini gitu. Tapi kalau sudah berdasarkan perhitungan data statistik yang di backtest berulang kali, diuji di berbagai market ya harus harus teruji seperti ini gitu ya. Oke. Nah, IHSG ke depannya bagaimana? Ya, kalau kita berdasarkan analisa kita kemarin kan saya sudah sempat ulas ya. Kalau Bapak Ibu nonton silakan di video saya yang tanggal 13 ya, Jumat yang habis gelap terbitlah terang kalau nggak salah itu. Nah, itu kita udah kasih tahu IHSG atau kalau mungkin yang tanggal 12-nya mungkin ya. IHSG supportnya 6.504 dan jika rebound secara berturut-turut ya, IHSG tantangan berikutnya harus bisa naik di atas 6.754. Kalau bisa naik di atas atau di atas V-line 6.700-an ini ya, V-line ini, dia bisa berpeluang naik lagi ke level, harapan saya dia bisa kembali ke level 6.878 atau bahkan bisa sampai di atas 7.000-an, itu baru aman ya. Nah, ini jangka pendek kita target nggak usah muluk-muluk dulu, naik di atas 6.900 dulu ya, 6.878 sampai 6.900-an. Oke, dan itu target kita. Kalau saya lihat masih akan menarik ini, dan hari ini asing membukukan net sell 59 bio ya. Ya, minus 59,5 bio dengan transaksi yang menurut saya cukup besar, 15,7 bio. 15,7 triliun. Sorry, 15,7 triliun. Volume terdeteksi masih below average, tapi overall oke ya, overall oke. Dan coba kita cek sektoralnya, kita coba sektoralnya. Apakah mendukung? Mendukung analisa saya yang mengatakan bahwa besok masih berpotensi untuk hijau. IDX Basic ya. Wow, IDX Basic juga ya. Ini kemarin juga kita udah rekomendasi dari Jumat ya, tanggal 13 Mei. Hari Kamis bahkan. Entah Kamis, entah Jumat ya. Saya lupa, silakan nonton lagi. Ya, dan BAM naik ya. V-line kembali lagi, V-line diuji dengan baik ya. V-line diuji dengan baik. Terus cyclicals sama aja, consumer cyclicals rebound dari sektor dari garis support V-line, kita garis long term dan ini berpeluang untuk masuk kembali ke dalam selendang. Harusnya hari ini bisa masuk tapi dia agak-agak mundur sedikit, nggak apa-apa, it's okay. Nah, sektor energi hari ini nggak apa-apa, koreksi sehat. Harapan saya besok bisa BAM naik lagi, wah breakout. Semoga ya, dan kita lihat pada dasarnya dia kalau dia masih bertahan di atas level ini sih pada dasarnya masih aman nih. Ya, kalau dia bisa naik lagi, ya bikin higher high. Transaksi juga tinggi, masih tinggi walaupun hari ini terdetek asing net sell minus 157 bio, tapi pada dasarnya masih oke. Terus sektor finance, nah yang ini yang masih malu-malu mau ya, malu-malu kucing. Maunya rebound tapi masih malu-malu ya. Tapi BCA tadi penutupan sempat tarik. Ya, BRI nih yang tadi agak goyang sedikit, tapi nggak apa-apa. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Terus sektor healthcare yang naik dengan baik ya. Silakan Bapak Ibu cermati, ada beberapa emiten nih yang saya lihat cukup oke ya untuk dipantau sektor healthcare. Sama aja rebound dari V-line dan BAM naik ya. Sektor kelihatan sekali nurut sekali ya sama kita punya indikator ini. Nah, sektor industri. Oh ya, tadi salah satu sektor industri itu kemarin kita bilang ya. Jadi 4 sektor yang saya suruh amati dan ini juga terbang. Sektor industri menarik sekali. Terus habis sektor industri ada infrastruktur. Nah, ini yang kita kayaknya berpeluang menuju ke sini ya, berpeluang menuju ke sini. Nah, support moga-moga mantul di sini lah ini. Apalagi ini kita pola double bottom ya, double bottom. Walaupun Pak ini kok bisa double bottom ya, random-random gitulah ya modelnya kayak gini. Ya, tapi kalau di weekly-nya kan kelihatan nih pola double, bukan double bottom, sorry, double top. Keseringan ngomong double bottom jadi ini double top nih. Jadi ya turun bisa cukup dalam. Moga-moga ini tertahan dan bisa rebound. Ya. Terus habis sektor infrastruktur ada consumer non cyclicals. Nah, ini juga oke ya. Rebound, breakout, dia rebound, breakout, terus
mantul, pullback, kena selendang, rebound lagi. Nah, ini kayaknya menarik nih. Ya, ICBP, Indofood, Unilever, HMSP ya, silakan cermati. Kino kayaknya oke juga tuh. Saya tadi coba baca. Jadi salah satu emiten rekomendasi saya ya. Terus properti, properti masih di bawah, masih belum oke, masih yang lain dulu. Sementara yang lain ini masih antri ya. Sekarang sektor consumer dulu nih, consumer, tekno ya, yang jadi kuda hitam nih hari ini. Tekno, nah ini dia tekno, wah ya keren ya, keren banget. Terus habis itu transportasi. Nah, tekno ini ingat ya, karena masih di area downtrend berat, jadi sifatnya trading pendek dulu. Walaupun sentimennya kelihatannya cukup kuat, tapi kenapa cukup kuat? Karena banyak yang nyangkut. Jadi ketika dia rebound dari support, orang bilang ini udah di bottom nih support. Jadi kayaknya animo masyarakat, ya, para investor untuk beli cukup tinggi. Jadi silahkan dicermati nih sektor tekno. Ya, jarang-jarang nih, pada bilang, wah tumben Pak Erin rekomendasiin sektor tekno. Iya, kita lihat anginnya lagi gimana ya. Angin lagi ke sana dan banyak yang sektor lagi belum jalan, kita pindahin switching dulu. Oke, ya kalau lihat kayak begini menarik ya, IHSG masih composite, kayaknya masih masih ditopang dengan sentimen positif nih dari sektor sektor yang tadi saya sudah katakan ya. Jadi IHSG besok berpeluang hijau lagi. Jadi silakan ya, profit akhirnya datang ya. Pada bilang, wah, ada beberapa yang ngomong profit bulan April hilang dari satu minggu pertama perdagangan setelah Lebaran ya. Tenang, kita balikin semua ya. Oke, sebelum saya masuk ke rekomendasi, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kalau nyalakan tombolnya sampai bunyi ting gitu ya. Kalau enggak, nanti setiap kami upload video baru, Bapak Ibu nggak dapat notifikasinya. Dan untuk jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk berikan jempol, thumbs. Dukung selalu channel YouTube ini untuk semakin berkembang terus ya, dengan share video-video kami. Oke, ya. Untuk rekomendasi pertama untuk perdagangan besok, pertama adalah seperti saya bilang tadi, saya mau rekomendasiin Kino. Nah, ini kenapa saya rekomendasi Kino? Pertama, transaksinya banyak dan volumenya tinggi. Dan lihat, dia dalam tren naik yang cukup oke. Walaupun, hati-hati, ini sedikit kurang liquid. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebelumnya dia di bawah 10 miliar. Nih, lihat nih. Di sini dia masih di bawah 10 miliar, bahkan 5 miliar. Tapi berangsur-angsur dia mulai naik. Nah, ini saya lihat hot money mulai masuk ya. Ini kelihatan kan di sini hot money berangsur-angsur mulai naik. Kelihatan kok, ini kelihatan kok. Ini hot money ada nggak ada kelihatan sekali. Ini kelihatan di sini tuh, lihat tuh. Dia nggak ada nih, hot money-nya nggak ada. Nih, bahkan di sini kalau kita gulung nih, ke sini nggak ada hot money, cuma 0,1, terus lihat tuh, pelan-pelan hot money-nya mulai naik ya. Nah, mulai digiring naik, ini mulai digiring naik walaupun belum signifikan, tapi dibandingkan skalanya, dibandingkan yang kemarin ini jauh ya. Ini cuma 1 miliaran, di sini transaksi sudah 19 miliar. Sudah berani dia per hari dan ini udah mulai naik. Nah, kalau lihat, kenapa saya bilang masih berani Pak? Apakah udah terlalu tinggi Pak? Nah, kalau lihat weekly-nya, ya kalau lihat monthly-nya, dia pada dasarnya membentuk pola yang bagus nih ya. Jadi saya lihat kalau lihat monthly-nya, ini potensi untuk lanjut lagi. Pak, terlambat nggak sih Pak? Ya gini, ini termasuk saham yang anti badai kan. Jadi kenapa saya bilang anti badai? Ketika IHSG lagi gonjang-ganjing, dia cukup stabil ya, cukup stabil. Masih tertahan di area uptrend-nya. Nah, ini saya lihat dia masih menarik nih. Jadi silakan cermati untuk besok perdagangan jika Kino berhasil breakout level ini ya. Level 5000 ya, itu sebagai round number-nya dan level 5200. Ini kalau bisa breakout lagi kenceng rasanya. Apalagi volume hari ini terdetek very high ya, silakan. Habis Kino ada Bank BNI. Nah, ini juga menarik karena apa? Karena dia rebound dari level uptrend-nya ya, dari garis tren jangka menengahnya rebound dari skyline naik dan dia berhasil. Moga-moga besok lanjut naik ke atas selendang ya, momentumnya juga bagus.
Kalau lihat weekly-nya kelihatan banget ini masih sangat-sangat uptrend sekali ya. Silakan Bank BNI. Nah, terus monthly-nya juga masih dalam tren naik yang positif nih, masih tren naik yang bagus. Weekly lah yang kelihatan oke banget. Silakan ya, Bank BNI. Habis Bank BNI ada ya, karena energi masih naik, saya rekomendasikan Harum. Harum ini tadi rebound dari bottom selendang ya. Sorry. Ya, ini. Dan kelihatan banget kalau dia masih dalam tren naik yang cukup bagus ya. Jika besok bisa breakout dengan volume yang bagus ya, candlenya biru tua, wah udah tunggu apa lagi. Apalagi transaksi juga besar sekali, 200-an miliar. Wow, ya. Jadi silakan atur strateginya. Habis Harum ada Bevin. Nah, ini Bevin ini juga rebound dari bottom support. Kemarin ada sempat kita bahas ya, sempat kita bahas ada yang request. Nah, asing masuk ketika dia turun. Nah, ini menarik nih, cermatin ya. Ketika dia turun, asing masuk terus. Nah, walaupun mungkin ya ada kita perlu bersabar, tapi saya lihat pada saat trennya juga masih oke banget nih. Apalagi kalau lihat weekly-nya, dia kalau lihat tren weekly-nya bagus sekali, cukup oke ya. Kalau monthly-nya juga rebound dari ini, dari support selendang. Cakep lah ini ya. Jadi silakan Bevin untuk dicermati. Dan terakhir ya tentu saja kita tadi udah sempat ulas Goto ya, Goto dan Buka. Ini bisa menjadi topik Bapak Ibu juga besok. Khusus untuk Buka, saya lihat ini ada supportnya. Kayaknya ini adalah reverse supportnya Buka nih. Maksudnya dia rebound dari bottom ya, rebound dari bottom. Targetnya sampai mana? Targetnya di sini dulu deh. Nggak usah muluk-muluk dulu, nggak usah panjang, nggak usah terlalu tinggi. Ya, ini dulu ya, sampai di level T3 ini. T3 375 dulu ya. Ini T3 7375. 20-an%. Wow, keren ya. Semoga nyampe. Kasihan banyak-banyak teman-teman yang nyangkut nih. Tapi ya kita berbahagialah yang sempat cut loss dan bisa trading di sini. Ya ini oke, menarik nih, cermatin aja. Walaupun saya yakin hati-hati goyangannya ya. Tapi kelihatan sekali volumenya juga cukup oke ya, banyak spike-spike volume, banyak aksi beli juga rasanya. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 19 Mei 2022. Dan sebelum saya masuk ke ulasan, saya ajak Bapak Ibu, bagi yang ingin buka rekening, ya jangan lupa ada di kolom deskripsi, silakan klik link dan kode salesnya EN, jangan lupa. Buka rekening saham di Sekuritas Henan Putirai, ya. Baik Bapak Ibu, itu sudah video kita, market review dan rekomendasi serta ulasan saham. Ya, semoga besok bisa sesuai target kita, bisa dapat cuan lebar lagi. Oke? 2 hari inilah kita dapat cuan lebar. Not bad ya, dari kemarin. Ya, seminggu ini overall oke banget lah. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan dan happy profit ya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you tomorrow.